Eloah. Cuma beda dikit itu pronunciation-nya itu ya. Allah sama Eloah. Itu mirip sedikit ya, cuma beda sedikit pronunciation-nya. Nah, Eloah lalu di Indonesia kan menjadi Allah. Yaitu apa problemnya? Kita tidak berhutang sama Al-Quran. Kita tidak berhutang sama orang Islam di sini. Pendeta itu dari bahasa Sanskerta yang artinya orang yang pandai, tetapi realitasnya menjadi orang yang paling bodoh, diajari tidak mau. Kenapa? Karena merasa pinter. Meleng nang nangครับค่อยเท่แล้วนะพูดแล้วครับนี่ชอยามาลักพอลักครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya. Duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya pendetanya jadi bodoh, sahabat. Itu yang menjadi pembahasan kita hari ini ya. Judulnya adalah pendeta bodoh, sahabat. Jadi kata pendeta Yakub, pendeta itu aslinya berasal dari bahasa Sanskerta dan artinya itu adalah orang pandai. Itu artinya sebetulnya pendeta itu. Tapi realitasnya, faktanya pendeta itu orang yang paling bodoh. Jadi tidak hanya kitabnya saja yang kontradiksi ya. Definisi antara pendeta dengan realitanya itu juga kontradiksi, sahabat. Memang penuh dengan masalah orang-orang ini ya. Kan itu yang disebut dengan masalah itu, sahabat. Problem itu. Bahwasanya antara yang seharusnya atau teori itu berbeda dengan fakta yang terjadi di lapangan. Jadi bagaimanapun pendeta ini sok pintar, sok menjelaskan, tetap saja realitasnya mereka itu adalah orang-orang bodoh. Bukan kata saya, kata pendeta itu juga. Padahal kan Pak Pendeta Yakub ini kan seorang pendeta juga. Tapi dia mengakui bahwa pendeta itu orang-orang bodoh, sahabat. Tidak pernah mau belajar. Kalau berdebat itu selalu kalah. Nah, ini sebetulnya Pak Pendeta Yakub ini sedang menyinggung oten-oten pada umumnya dan terkhusus kepada pendeta MYM, sahabat. Bodoh yang bodoh. Jadi bodoh yang bodoh sekarang ya. Jadi MYM ini ngotot terus mau berdebat dengan Kodonditan, sahabat. Berikut pernyataannya. Makanya gini, kalau debatnya itu fair ya, seperti ya kalau saya anggap sekali lagi, saya bukan memuji-muji ya Donditan ya. Kalau debatnya model yang diselenggarakan Donditan itu saya anggap tertib sekali. Jadi waktu masing-masing tidak diganggu, diperhatikan, itu sangat bagus menurut saya ya. Ketimbang debat saya dan Masyud dulu yang diganggu saya ya. Saya kalau diberi kesempatan yang sangat-sangat apa istilahnya itu ya, sangat bagus begitu seperti debat Donditan itu. Jadi si Ongo Mbuduh ini dulu pernah berdebat ya, sahabat, dengan Ustadz Masyhud, dan di situ dia mengklaim dia ini diganggu-ganggu ya, dia diganggu-ganggu waktunya oleh lawannya gitu. Nah, dia maunya debatnya itu seperti debatnya di Kodonditan. Jadi si Ongo Raya Mbuduh ini sekarang memuji-muji acara debat yang diadakan oleh Kodonditan. Padahal beberapa hari yang lalu dia mencemooh ya. Ya intinya dia mau berdebat lah ya. Tapi sebelum dia berdebat diperingatkan dulu oleh Pendeta Yakub. Apa kata Pendeta Yakub? Orang Kristen kalau berdebat dengan umat Muslim tidak ada yang menang. Tidak ada yang menang. Menangnya menang dipaksakan. Apalagi para murtadin. Ya. Oten, pendeta-pendeta yang bodoh tadi, apalagi murtadin, itu kalau berdebat dengan umat Islam, faktanya mereka tidak pernah menang. Itu kata Pendeta Yakub. Tidak pernah menang. Kalaupun menang, itu dipaksakan.
Ini kok betul semua ya apa yang disampaikan oleh Pendeta Yakub ini. Contoh yang baru-baru ini adalah Pendeta Esra Soru dan Budi Asali itu berdebat dengan Kodonditan. Selesai berdebat, mereka kan langsung makan malam itu ya, makan bersama dan mengklaim bahwa mereka sudah menang. Ah, ini namanya yang disebut menang yang dipaksakan itu, sahabat. Padahal dalam perdebatan itu jelas dia babak belur ya. Aku bayang dan dia orang bertinju ya atau di UFC itu dia sudah babak belur dan diumumkan oleh wasit pemenangnya adalah orang lain atau lawannya. Ah, di rumah apa katanya? Saya sudah menang. Ini peringatan Pendeta Yakub. Sebetulnya Pendeta Yakub mau menyampaikan kepada MYM, Anda supaya tidak babak belur ya, supaya tidak memalukan, ya enggak usahlah berdebat. Karena Oten itu tidak pernah menang dalam debat, apalagi lawannya itu adalah umat Islam. Kan Anda sudah pernah berdebat dengan umat Islam, salah satunya adalah dengan Pendeta Masyhud tadi, dan di sana Anda sudah babak belur. Sekarang Anda klaim Anda diganggu-ganggu waktu itu berdebat. Mau Anda untuk kedua kalinya dihantam lagi ulu hati Anda itu. Itu yang mau disampaikan oleh Pendeta Yakub ini. Jadi Pendeta Yakub ini sebetulnya sayang pada Pendeta MYM. Prihatin dia pada ulu hatinya. Daripada dihantam lagi ulu hati itu untuk yang kedua kalinya, mending Anda diam saja di rumah. Atau minimal ngoceh-ngoceh seperti sekarang saja. Pendeta MYM kan memaksakan. Nah, jadi namanya sekarang MYM tuh maksa ya maksa, sahabat. Dia memaksakan bahwa kalau dia diberikan kesempatan untuk berdebat bersama Kodonditan, dia akan membahas tentang kata Allah itu, sahabat. Kalau diberi kesempatan yang sangat-sangat apa istilahnya itu ya, sangat bagus begitu seperti debat Donditan itu, saya akan memberi penjelasan. Saya tidak mempermasalahkan Alkitab terjemahan Arab. Ya, Alkitab Arab itu, saya tidak mempermasalahkan itu. Standar saya bukan Alkitab terjemahan Arab. Tapi saya mau berkata bahwa istilah Eloah itu, Eloah, perhatikan baik-baik. Antara bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, Aram, dan bahasa Arab itu, saudara, itu satu rumpun, itu mirip-mirip itu, saudara. Itu bahasa mirip-mirip itu ya, saudara ya. Nah, istilah Allah ini itu bukan hanya di Arab yang ada. Di Aramaik itu sudah ada. Aram ya. Eloah. Cuma beda dikit itu pronunciation-nya itu ya. Allah sama Eloah. Itu mirip sedikit ya. Cuma beda sedikit pronunciation-nya. Dan ketika orang Kristen mula-mula dan termasuk pada zaman Tuhan Yesus, mereka bahasa sehari-harinya itu tidak menggunakan bahasa Yunani. Perhatikan baik-baik, ini banyak orang Kristen kan tidak paham. Tidak menggunakan bahasa Yunani, juga tidak menggunakan itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu hanya dipakai di sinagog untuk urusan keagamaan. Tapi untuk percakapan sehari-hari, Tuhan Yesus dan para murid itu menggunakan bahasa Aramaik. Dan istilah Eloah itu sudah umum dipakai. Nah, Eloah lalu di Indonesia kan menjadi Allah. Nah, udah nampak kebodohannya itu kan. Langsung ditunjukkan, terbukti yang disampaikan Pendeta Yakub tadi. Memang bodoh ya pendeta-pendeta seperti ini, sahabat. Berputar-putar dia menjelaskan, tapi intinya tetap saja dia tetap memakai kata Allah itu yang kemudian disebutnya Allah. Dari tulisan dan cara menyebutkannya saja itu sudah nampak ongoknya, sahabat. Tulisannya di dalam Bible itu adalah A-L-L-A-H. Dibacanya Allah, akan ongok namanya itu. Supaya apa? Supaya mereka tidak terkesan mengambil kata Allah di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran itu. Sehingga tulisannya diambil, bacanya jadi Allah. Lalu larilah penjelasannya itu kepada bahwa di zaman Yesus dulu, di zaman Tuhan kita itu bahasanya bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa Aramaik katanya. Dia sendiri tahu bahwa bahasa Aramaik dan bahasa Arab itu serumpun. Dan di dalam bahasa Aramaiknya disebut Eloh katanya. Ya kalau di zaman Yesus sudah memakai bahasa Aramaik atau Eloh itu menjadi bahasa aslinya, kenapa di dalam Bible itu tidak ditulis Eloh saja? Buat tulisannya E-L-L-O-H, bacalah Eloh. Ya, bacalah Eloh. Jangan mengambil kata Allah yang kemudian diubah menjadi Allah. Dikatakan mencuri, dia marah pula.
Nah, makanya Oten dan umat Islam hari ini selalu bertengkar gara-gara ini. Dan Pendeta Yakub menyetujui, sepakat. Coba kita tidak memakai kata Allah. Seperti yang disampaikan oleh Bang Zuma itu katanya. Sehingga video Bang Zuma itu diputar di dalam gerejanya Pendeta Yakub, sahabat. Berikut videonya. Saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Yesus bukan Allah. Ketika saya pertama kali membuat buku yang berjudul Yesus bukan Allah, banyak pendeta-pendeta yang ngamuk. Ngawur saja katanya. Tentu saja saya tidak ngawur. Saya menyampaikan berdasarkan data. Dan pada saat ini ketika saya menyampaikan firman, saya bertumpu kepada satu video. Kita akan dengar ada seorang ustadz, namanya Ustadz Zuma dari Makassar kalau saya tidak salah. Beliau menyampaikan video, silahkan saudara nanti dengar videonya dan dengarkan juga suara background di belakangnya ya, silakan. Layaknya orang Islam tidak pernah berdebat dengan Hindu Buddha. Tidak pernah. Kenapa? Karena mereka tidak menyentuh apa yang menjadi esensi di dalam Al-Quran Karim. Berbeda dengan Kristen. Prinsip-prinsip akidah, tauhid yang menjadi landasan Islam, itu semuanya diambil dan didudukkan pada perkara yang tidak seharusnya. Nah, inilah yang menyebabkan dialog itu terjadi. Andai saja lembaga lain Indonesia percaya diri kemudian mendudukkan apa yang ada di dalam kitabnya berdasarkan asal-usulnya, maka tidak ada debat. Tidak ada debat. Orang Kristen kalau berdebat dengan umat Muslim tidak ada yang menang. Tidak ada yang menang. Menangnya menang dipaksakan. Apalagi para murtadin. Ya. Memangnya kalau tidak menggunakan kata Allah, kenapa? Apakah berarti tidak ada Tuhan di dalam kekristenan? Di dalam kitab berbahasa Ibrani tidak ada nama Allah di sana. Masya Allah, dirujuk ya sahabat, pembahasan atau pernyataan dari Bang Zuma itu dirujuk oleh salah seorang pendeta yang cukup besar di Indonesia ini. Menjadi referensi mereka ini kalau dalam jurnal artikel itu disitasi sahabat. Disitasinya dikutipnya pernyataan Bang Zuma, yang mana Bang Zuma itu sendiri itu dihujat habis-habisan oleh para Polikardos, Oten, Ongok Rayam, Buduh ini. Katanya Ustadz Zuma ini tidak ada apa-apa, apalagi si bom-bom cekidut-cekidut kan, dia mengatakan bahwa Bang Zuma ini mantan satpam. Sementara pendeta besar seperti Yakub saja mengutip pernyataan Bang Zuma itu dan kemudian diputar di dalam gerejanya untuk didengarkan oleh para jemaat tentang perihal kata Allah yang dicuri oleh Bible mereka. Gak usah berdebat dulu dengan umat Islam katanya, atas dasar pernyataan Bang Zuma tadi itu tuh. Karena kalau berdebat dengan umat Islam, nanti kalau pembahasan kata Allah saja itu kita sudah kalah. Karena dalam keyakinan mereka itu Tuhannya adalah Yesus. Mengapa di dalam Bible-nya tiba-tiba ada kata Allah? Kenapa tidak Yesus saja dibuat? Atau Yahweh? Atau Eloh tadi. Jadi saya setuju dan sepakat dengan pendeta Yakub ini ya. Yang pertama, pendeta-pendeta itu harusnya orang-orang pandai, tapi faktanya, realitanya adalah orang-orang bodoh. Yang kedua, nggak usahlah berdebat dulu dengan umat Islam sebelum konsep ketuhanan dan penyebutan Tuhan di dalam Bible itu belum selesai. Yang ketiga, makna tersiratnya adalah mungkin betul Allah Tuhan yang mau disebutkan itu. Tapi Oten yang namanya tapir, kafir, menutupi yang benar itu, maka diubahnya lah Allah itu dengan Allah, sahabat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.